Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keksi, episode pertama Keluh Kesah Sejarah Indonesia, episode pertama. Bentar, ini namanya Keksi terinspirasi dari mana ini? Nah ya, karena dulu waktu kita SMA dulu ada pelajaran sejarah Indonesia dan ya adalah seorang yang itulah itu sering membuat keluh kesah, jadi ya gitulah. Orangnya juga sering ngucapin salam jasmara. Artinya apa? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Apa tuh? Dari siapa tuh? Itu quotesnya Soekarno. Dipakai sama siapa tuh? Ayo. Banyak orang. Oh boleh nih kita coba jargonnya satu kali atau dua kali nih. Kita bareng-bareng semuanya ya. 1, 2, 3. Salam jasmara. Oke lanjut. Nah, karena di ini episode pertama, mungkin kalian belum kenal kami ya. Untuk yang pertama ada saya Chandra Triwarna sebagai host pertama dan ini. Dan saya Nova Rustiana sebagai host yang kedua. Saya Des Nurhalisa sebagai narasumber. Saya Fadila Syara Ramadhani sebagai narasumber. Saya Muhammad Rifat Kausar sebagai narasumber juga. Saya Ibnu Majid sebagai narasumber juga. Nah, di episode pertama kali ini kita akan membahas apa? Membahas tentang iptek di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, seperti yang kita ketahui, sebagian banyak orang sudah mempunyai alat komunikasi yang cukup canggih. Contohnya itu seperti yang sekarang ini sudah banyak HP, televisi, laptop, komputer dan lain sebagainya. Dan internet pun sudah bisa dijangkau di mana saja. Misalnya kita yang ingin berkomunikasi bersama dengan orang yang ada di luar kota, luar provinsi, bahkan di luar negeri juga kita bisa menggunakan komunikasi yang sangat canggih ini. Nah, sebenarnya gimana sih asal-usul dan sejarah perkembangan teknologi informasi di Indonesia sehingga bisa jadi secanggih kayak gini tuh? Ya, sebentar dulu. Ini kan bahasanya sangat luas ya. Bisa jadi dari dulu sebelum ada radio, dari surat kabar belum ada. Nah, untuk itu mending kita batasin aja ya, mulai dari awal penjajahan Belanda, habis itu penjajahan Jepang. Dan untuk yang pertama, gimana sih perkembangan iptek informasi dan komunikasi dalam waktu penjajahan Belanda waktu itu? Nah, pada masa perjuangan kemerdekaan itu diawali dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak dari kebangkitan nasional. Setelah itu, banyak organisasi muncul, antara lainnya itu ada Sarekat Dagang Islam di Solo pada 1911 yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Kemudian ada pula organisasi Industry Party pada 1912 yang didirikan oleh Cipto Mangunkusumo. Kemudian ada juga nih organisasi masyarakat lain, antaranya itu ada Sarekat Ambon, Jongjapa, Pasundan, Jominahasa, dan lain sebagainya. Nah, dari sini masyarakat mulai ada kesadaran terhadap pentingnya menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini itu terlihat secara nyata melalui berbagai organisasi yang bermunculan. Nah, untuk menunjang tersebarnya kesadaran ini diperlukan adanya media massa. Nah, media massa yang digunakan pada saat itu adalah surat kabar. Sebenarnya apa sih surat kabar itu? Jadi, surat kabar atau majalah adalah sarana komunikasi yang digunakan pada saat awal kemerdekaan untuk menciptakan dan mencapai cita-cita perjuangan pada masa itu. Ada sedikit tambahan, pada awal 1920 tercatat ada 400 penerbitan hadir dalam berbagai corak di banyak kota di seluruh Indonesia. Contohnya ada Melandia di Bandung yang munculnya hampir bersamaan dengan lahirnya Budi Utomo. Selain itu, pada Juli 1909 di Jakarta ada surat kabar mingguan Bumi Putra yang dipimpin Sultan Muhammad Salim. Nah, inilah salah satu penerbitan pertama yang menampilkan wajah dan warna nasional Indonesia di depan mata penjajah. Selain media cetak ada juga radio. Radio untuk pertama kalinya mengadakan siaran di Indonesia pada 16 Juni 1925. Nah, ketika itu siaran radio dimaksudkan untuk kepentingan penjajahan Belanda. Siaran radio dapat mempercepat hubungan antara negeri Belanda dengan daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda. Jadi gitu ya. Seperti dulu ada surat kabar udah berkembang. Media massa juga. Ya. Bisa punya peran yang besar buat Indonesia, bisa dibilang waktu itu. Kan
ini udah ya, tinggal penjajahan Jepang. Jepang. Ya. Kalau penjajahan Jepang itu gimana sih? Jadi, teknologi informasi pada masa pendudukan Jepang ini diawali pada Desember 1941, di mana Perang Pasifik mulai berkobar dan Jepang menggunakan siaran radio sebagai alat perang saraf terhadap negara-negara Asia yang hendak dikuasainya. Radio Tokyo setiap malam menyiarkan siaran propaganda yang sangat efektif. Jepang kemudian membentuk badan pengawas siaran radio yang dikenal dengan nama Hoso Kanri Kyoko. Nah, jadi kekalahan Jepang itu sebenarnya udah diperhitungkan sama pemimpin-pemimpin bangsa kita. Nah, jadi mereka itu selalu dengerin radio luar negeri, terutama sejak akhir Juli 1945. Nah, lebih-lebih setelah BBC London pada tanggal 26 Juli 1945 menyiarkan ultimatum supaya Jepang menyerah. Nah, ultimatum tersebut itu diulangi lagi pada 11 Agustus setelah bom atom Amerika dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kemudian pemerintah Jepang di Jakarta masih menutup-nutupi peristiwa menyerahnya Jepang tersebut. Nah, melalui radio dan surat kabar, penyebaran informasi kayak gitu itu sangat penting, terutama dalam rangka mewujudkan negara Indonesia merdeka. Oh, jadi perkembangan teknologi informasi itu punya andil besar ya dalam kemerdekaan Indonesia ini. Benar banget, tanpa adanya radio kita tidak tahu kalau Jepang sudah kalah pada masa itu. Setelah proklamasi, para wartawan dan penyiar radio langsung menyiarkan kabar tersebut ke seluruh Indonesia dan mancanegara juga. Gitu ya. Radio punya banyak peran bagi Indonesia. Kayak kita bisa merdeka gara-gara radio doang. Itu loh, bisa. Dan buat perkembangannya ke depan juga udah sangat pesat. Kita bisa lihat media berita dari HP kayak TikTok, Twitter, terus apa lagi? Facebook, Instagram, dan sebagainya. Ya. Kita bisa udah cepet banget lah bisa dibilang gitu. Apalagi kalau kita pakai WA, bisa dari misal kita di luar kota, keluarga kita di sini, kita masih bisa berkomunikasi. Yang terpenting teknologi ini harus kita manfaatkan secara positif. Nah iya, misalnya di Indonesia sendiri kan masih banyak hoax ya. Iya. Itu masih jadi pro kontra media sosial di kehidupan masyarakat ini. Mungkin udah ya, cukup ya dalam episode kali ini. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.